Direktur Utama PT Asabri 2009-2016, Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Adam Dameri akan melakukan upaya banding setelah divonis 20 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada awal Januari lalu. Perwakilan keluarga Adam Damiri, Linda Susanti, menilai putusan itu sebuah kehilapan karena terdapat sejumlah fakta persidangan yang tidak masuk dalam putusan Hakim Adam Damiri. Menurut Linda, pada saat Adam Damiri menjabat sebagai Direktur Utama PT Asabri 2009-2016, setiap tahunnya perusahaan diaudit oleh kantor akuntan publik sebagai perpanjangan tangan dari Badan Pemeriksa Keuangan. Hasilnya adalah wajar tanpa pengecualian. Bahkan PT Asabri menghasilkan keuntungan ratusan miliar rupiah selama dipimpin oleh Adam Damiri. Majelis Hakim selain memvonis 20 tahun penjara Adam Damiri, tapi juga mendenda Adam Damiri Rp 700 juta dan membayar uang pengganti sebesar Rp 17,9 miliar. Bahkan putusan itu lebih berat, 10 tahun dari tuntutan jaksa penuntut umum. Bagaimana kasus ini bila dilihat dari kacamata hukum secara menyeluruh? Bagaimana pula pandangan ahli hukum? Bersama saya Anton Aprianto, inilah ngobrol Tempo spesial Adam Damiri mencari keadilan. Ada apa? Program ini bisa Anda saksikan di YouTube Tempo Media, Facebook Live Tempo Media, dan siaran digital terestrial TV Tempo yang telah bergabung bersama kita juga sekarang beberapa narasumber. Yang pertama, saya perkenalkan Pak Jos Andreawan, kuasa hukum dari Pak Adam Damiri. Selamat sore Pak Jos. Sore. Semoga selalu sehat di tengah pandemi ini. Terima kasih telah hadir. Terima kasih. Mewakili Pak Adam. Juga ada Pak Julius Irawansa. Ya, Selamat pagi Pak Julius. Semoga selalu sehat. Terima kasih. Amin. Selamat sore. Dan yang terakhir bersama saya juga telah hadir Pak Effendi Saragi, seorang pakar hukum yang juga akan menganalisis putusan Pak Adam Damiri. Ya. Selamat sore. Selamat sore Mas Effendi. Semoga selalu sehat ya. Amin. Amin. Baiklah, kita langsung saja mulai diskusi hari ini. Yang pertama saya ingin bertanya kepada Pak Jos soal putusan dari Pak Adam Damiri kliennya. Nah, Pak Jos, gimana? Saya ingin mengulang respon keluarga ya soal keberatan terhadap putusan di tingkat pertama ini. Karena kalau kita melihat 2 kali lipat dari tuntutan jaksa, apa yang menjadi dasar pihak lawyer, dalam hal ini kuasa hukum, yakin harus banding? Iya, ya kami sebagai kuasa hukum ya, kami kan mengikuti jalannya persidangan dari awal sampai akhir. Nah, kami merasa putusan dari majelis hakim itu belum mencerminkan rasa keadilan. Ada beberapa fakta-fakta di dalam persidangan, termasuk keterangan dari saksi-saksi baik yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum maupun yang dihadirkan oleh kami selaku penasihat hukum, tidak, menurut kami belum dipertimbangkan secara komprehensif oleh majelis hakim. Bisa disebutkan fakta yang paling fundamental, fakta pertimbangan yang persidangan yang tidak baik ya, kalau secara dipertimbangkan hakim. Kalau secara umum ya, secara umum kan kami sejak awal menilai bahwa kerugian negara yang disebutkan oleh atau yang diduga oleh jaksa penuntut umum ini itu bentuknya tidak nyata dan tidak pasti. Jadi ada metode penghitungan kerugian negara yang menurut kami belum sesuai, jadi tidak menggunakan standar dari PSAK untuk penghitungan akuntansinya. Iya, padahal tadi sudah disebutkan ya bahwa sudah diaudit oleh kantor akuntan publik kan. Ya, terlepas dari memang pada saat Adam Damiri menjabat sebagai dirut, itu memang kan setiap tahun ada wajib kan audit dari
kantor akuntan publik sebagai perpanjangan tangan BPK. Jadi untuk fungsi kontrol kan, memang ada audit itu dan selalu hasilnya WTP. Tapi terlepas dari itulah, andai kata pun itu memang WTP, nah, kita kan juga melihat bagaimana prosedur, artinya WTP itu gimana sih prosedurnya kok bisa dapat WTP. Nah itu pun kita sudah telusuri gitu. Jadi selama Pak Adam menjabat ini, selain WTP itu memang ada, prosedur-prosedur yang di dalam perusahaan ini sudah dilakukan berdasarkan asas-asas good corporate governance. Jadi memang dilandasi itikat baik lah pelaksanaan manajemen Asabri ini gitu. Nah, yang menurut Anda kelirunya di mana? Yang perhitungannya kah, apa basis argumennya kah, kerugian negara itu? Yang pertama tentu mengenai penghitungan kerugian negara, sebagaimana juga di dalam putusan majelis hakim kan ada dissenting opinion juga. Artinya putusan dissenting opinion ini pendapat dari salah satu hakim ya, satu hakim menyatakan dissenting opinion, kami sepakat lah. Artinya itu pun dissenting opinion yang disampaikan oleh salah satu anggota itu kan berdasarkan artinya argumen dari kita, fakta-fakta yang juga kita sampaikan dalam persidangan, termasuk disampaikan sendiri oleh BPK pada saat itu. Jadi metode penghitungannya bagaimana, nah, menurut kami itu tidak mencerminkan kerugian negara yang nyata dan pasti. Gitu. Pak Jos, tadi kan disebutkan oleh Bu Linda kan sebagai perwakilan dari keluarga Pak Adam itu, bahwa selama menjabat sebagai Direktur Utama Asabri, sebaliknya Pak Adam telah menguntungkan negara. Nah, bagaimana membuktikan tuduhan ini sehingga akhirnya tidak berbalik seperti yang jaksa ada kerugian negara gitu kan? Ya. Jadi kalau selama Pak Adam menjabat sebagai Dirut Asabri, tentu kan itu tadi ya, kembali tadi ada keuangan di dalam Asabri sendiri kan memang diaudit oleh KAP. Dan KAP ini harus KAP yang memang terdaftar di BPK. Nah itu kan di dalam audit itu kan ada perhitungannya, ada neracanya, laba ruginya. Jadi di situ bisa dilihat kalau di periode 2009 sampai 2016 pada saat Pak Adam Damiri menjabat sebagai Direktur Utama, memang bukan kerugian yang dialami oleh Asabri, tapi keuntungan yang dialami oleh Asabri. Terlepas dari itu, Pak Adam Damiri sebagai Direktur Utama menurut pandangan kami dan berdasarkan juga bukti-bukti yang sudah kami sampaikan ke dalam persidangan, Pak Adam Damiri sebagai Direktur Utama tentunya artinya dia punya tanggung jawab sendiri ya, artinya secara korporasi mungkin memang dia bertanggung jawab. Iya. Tapi kan dalam pelaksanaan ini kan masalahnya adalah penempatan investasi, pengelolaan investasi dari PT Asabri sendiri. Itu bukan berada di tangan dia. Jadi pengelolaan dan penempatan investasi PT Asabri itu kan berdasarkan dokumen dan surat-surat keputusan direksi yang berlaku internal di Asabri. Pengelolaan dan penempatan investasi itu ada di jajaran Direktur Keuangan dan Investasi. Yang di persidangan sudah disebutkan bahwa Pak Adam Damiri sudah mendelegasikan ke Menteri Keuangan ya. Betul. Nah, Adam Damiri itu 2009-2016. Perbuatannya 2012 sampai 2019. Itu kan ada irisan ketika dia ini kan. Nah, bagaimana tim lawyer kemudian nanti di memori bandingnya menguatkan bahwa Pak Adam sama sekali tidak tersangkut. Ini sudah didelegasikan ke Direktur Keuangan. Iya, ya itu juga yang jadi beban kami ya selama proses perkara ini berlangsung kan banyak disebutkan di media, kerugian negaranya 20 sekian triliun. Nah, itu yang kadang keluarga sendiri juga merasa seolah-olah bahwa kerugian 20 sekian triliun itu adalah akibat perbuatan dari Pak Adam Damiri. Padahal nyatanya dari 22 sekian triliun itu yang diduga terjadi pada saat periode 2012 sampai 2016 yang pada saat Pak Adam Damiri menjabat, itu menurut penghitungan ini BPK sendiri. Jadi waktu persidangan BPK diminta oleh majelis hakim memilah mana kerugian yang terjadi pada periode Adam Damiri sebagai dirut, kemudian mana yang terjadi pada periode Sony Wijaya sebagai dirut. Nah, menurut penghitungan BPK dari 22, berapa triliun itu yang diduga terjadi pada saat periode jabatan Adam Damiri itu 10%-nya aja.
Jadi cuma 2,6 triliun. Nah, jadi itulah yang kita berupaya untuk menyampaikan itu sebetulnya. Ya. Jadi kerugian 22, sekian triliun itu bukan semata-mata kerugian yang disebabkan oleh Adam Damiri. Salah satu pertimbangan hakim, kalau tidak salah itu, kerugian negara sebanyak 22 triliun ini yang menjadi pemberat vonis sehingga 20 tahun penjara ini kan. Betul. Nah, menurut Anda gimana itu? Ya menurut kami kurang arif ya kalau kerugian yang besar ini, kerugian yang senilai 20 sekian triliun ini dibebankan tanggung jawabnya kepada Adam Damiri, karena itu tadi periode jabatannya aja berbeda. Jadi Adam Damiri kan menjabat 2009 sampai 2016. Dugaan tindak pidananya 2012 sampai 2019. Berarti kan periodenya Adam Damiri itu cuman dari 2012 sampai 2016. Betul. Nah, itu nilai kerugian, ini penghitungan BPK sendiri. Jadi kita punya datanya, itu disampaikan juga di persidangan pada saat itu oleh BPK. Betul. Jadi sudah dipilah, dan berdasarkan perhitungan BPK itu tadi dugaan kerugian negara yang dialami selama periode Adam Damiri itu 2,6 atau 2,7 T lah. Itu pun bersama-sama dengan Direktur Keuangan dan Kepala Divisi. Jadi bukan tunggal. Iya. Nah, yang perlu kita cermati dan cukup menarik ini, Pak Adam Damiri ini termasuk yang paling tinggi ya hukumannya dibandingkan terpidana yang lain ya, yang terdakwa yang lain yang sudah divonis gitu kan. Jarang juga tuh dari tuntutan 10 tahun penjara malah dinaikkan oleh hakim 20 tahun penjara. Selain kehilapan, apalagi yang menurut Pak Jos agak prematur putusan ini? Ya kami tentunya tidak bisa menduga-duga ya. Kami juga sempat juga berprasangka bahwa ada beban berat di pundak majelis ini kan, karena ini menjadi kasus yang mendapat perhatian publik begitu luas gitu kan, dan ini menyangkut juga karena nilai kerugiannya juga fantastis kan begitu. Betul, 22,2 triliun ya. Ya, jadi 7. Jadi kami merasa persidangan perkara ini kan juga maraton ya. Jadi karena waktu penyelesaian perkara yang harus disesuaikan dengan undang-undang, dan saksi yang dihadirkan oleh JPU sendiri di dalam persidangan jumlahnya juga ratusan orang. Begitu. Jadi memang perkaranya berjalan. Menurut kami waktu persidangan belum cukup, begitu, karena majelis hakim mungkin belum bisa maksimal menggali fakta-fakta itu dari saksi-saksi maupun dari yang bukti-bukti dihadirkan di persidangan. Terima kasih Pak Jos. Kita beralih dulu ke Pak Yulistius. Oke, Pak Yulistius yang juga kuasa hukum dari Pak Adam. Nah, kita dari perspektif lain, menurut Pak Yulistius, adilkah putusan klien Anda ini? Dari kalau melihat dengan yang lain ya, fakta persidangan, karena sudah mengamati dari awal kan. Kalau kita bicara keadilan, tentu kita harus lihat fakta persidangan. Gitu ya. Bahwa fakta persidangan mengkerucut kepada masalah pembuktian, terbukti atau tidak, hakim yakin atau tidak, baru dari situ timbul putusan gitu ya. Menempatkan seseorang dalam putusan bersalah melakukan suatu tindak pidana. Nah, kita melihat dalam hal ini belum komprehensif terlihat dalam hal ini. Kenapa? Dalam memutuskan adil atau tidaknya kan tentu nanti dilihat bahwa faktanya sudah teradopsi semua, diramu semua, dikonstruksikan, diputuskan, baru itu adalah keadilan. Dalam hal ini kami melihat belum ada keadilan itu. Cuman kami tidak menyalahkan kami tetap menghormati isi putusan, dan kami semua dari tim lawyer tetap menghormati kekuatan negara dalam memberantas tindak pidana korupsi. Kami sepakat dengan itu semua. Nah, dalam hal ini kami lebih melihat bahwa proses persidangan ini selain tempusnya dari 2012 ke 2019 yang lama, saksi yang banyak, peserta di persidangan baik itu dari pihak luar seperti emiten, MI, saksi-saksi yang lain. Jadi hal inilah yang menurut kami
ditambah lagi kerugian negara ya. Kerugian negara itu harus diporsikan dari si A melakukan kerugian negara berapa jumlahnya. Si berapa. Jangan sampai kerugian negara yang dibuat si C, si D, si E, si F dibebankan kepada si A. Nah, inilah tugasnya hakim. Dari sini kami melihat bahwa kehilapan itu terjadi gitu. Jadi menurut Anda Pak Adam Damiri semestinya tidak dimintai pertanggungjawaban atas ini ya? Berdasarkan, kembali saya bicara berdasarkan fakta persidangan, jelas beberapa fakta persidangan terungkap bahwa Pak Adam Damiri mendelegasikan kewenangannya Tadi ke Direktur kepada Keuangan. direktur. Yang kedua, saksi dari BPK sendiri. Ya. Saksi dari BPK yang dihadirkan sebagai ahli untuk membacakan LPK-nya, laporan hasil pemeriksaan auditnya sendiri, menyatakan dalam laporan tersebut bahwa Adam Damiri tidak memperkaya diri, tidak ada kucuran dana kepada dia. Tidak ada sama sekali. Tidak Yang ada. ke istri itu? Nah, yang itu kemudian justru jadi itu kenapa apa? dalam putusan itu beralih kepada perbuatan Uang kepada pengganti istri, itu? uang pengganti, sedangkan tempusnya itu terjadi jauh setelah Pak Adam pensiun. Pak Adam melakukan bisnis karena dia mungkin mengetahui bisnis terkait saham, dia akhirnya melakukan investasi di saham, dan itulah yang dianggap sebagai ada hubungan hukum terhadap peristiwa hukum yang terjadi sebelumnya. Nah, makanya dari situ akan tetapi kita balik lagi ke fakta persidangan. Di fakta persidangan itu pun tidak terbukti. Iya. Jadi hal tersebut tidak terbukti, tersanggahkan, baik dari kalau istrinya sendiri tidak dihadirkan, hadir sebagai saksi tapi menolak untuk memberikan kesaksian pada saat itu. Tetapi pihak-pihak yang terkait dengan bisnis beliau menyatakan itu tidak ada hubungan hukum sama sekali, peristiwa hukum itu tidak punya hubungan. Nah, itu yang menjadi question mark buat kita, jadi tanda tanya besar buat kita. Hasil audit BPK yang dipakai sebagai dasar untuk menilai sudah menyatakan dengan tegas, akan tetapi di dalam putusan memungkiri hasil audit BPK itu sendiri. Itu salah satunya. Tadi ada audit akuntan publik, ada Itu kesaksian tahunan, orang ya. BPK, Ya. tapi pertanyaannya kenapa kemudian masih ada angka kerugian 22 triliun itu? Iya. Jadi yang seperti dijelaskan rekan saya tadi, 22,7 triliun itu tempus waktu dari 2012 sampai 2019. Jadi kalau dibelah dua direksinya, bahwa itu ada dua direksi yang dari sini. Bapak Adam Damiri sendiri dari periode 2009 sebetulnya dia itu April 2009 berakhir di Maret 2016. Nah, setelah 27 Maret 2016, setelah itu kewenangan itu beralih kepada direksi yang lain. Nah, kalau dilihat dengan rentang waktu, Kuatmon kita anggaplah 2,7 miliar. Berarti 20 miliar itu kan 2,7 triliun. Berarti 20 triliun sendiri itu tidak di fase ini, tidak di tempus ini gitu. Nah, itu pun masih kita sanggah. Kenapa? Karena delegasi tadi, kewenangan itu sudah delegasikan berdasarkan surat direksi, surat keputusan direksi yang diketahui oleh komisaris bahwa karena memang beliau ini masuk sebagai direksi di Asabri dengan background militer, beliau hanya memperjuangkan hal-hal makro. Gimana sih perusahaan ini maju, gimana kesejahteraan para TNI Polri itu maju, itu saja. Nah, mengenai beliau juga tahu kelemahan beliau di bidang investasi. Ditunjuklah manajer investasi. Artinya delegasi itu sudah ada surat resminya ada dari surat direksi resminya, jelas. Bahkan komisaris mengetahui itu komisaris mengetahui ada 3 delegasi. Yang pertama 2011, 2013 dan 2000. Ini khusus yang soal saham itu ya? Iya. Bahwa tindakan investasi dari PT Asabri itu diserahkan kepada direktur, kepada divisi investasi dengan direktur keuangan dan manajer investasi. Ini kan semua masuk di pledoi Pak Adam Damiri tentu saja masuk Tapi kemudian tetap hukumannya malah lebih dari berat. Nah, ini tuntutan jaksa. Sebetulnya kita jadi tanda tanya besar gitu ya. Bahwa kita berharap memang yaitu kehilapan hakim sebagai pintu masuk. Kita nggak bisa bicara bahwa ini intervensi atau apa. Secara hukum kita akan bicara kehilapan hakim di sini. Tapi apakah hakim menjadi tersandra karena ini kasus yang paling besar di Indonesia, kerugian negaranya, sehingga harus orang itu dihukum bersalah, sehingga menurut kami akhirnya hakim tersandra dengan opini publik yang sudah begitu melebar di masyarakat. Terus ya juga ada beberapa pernyataan juga dari ya pejabat-pejabat negara yang akhirnya
mengerucut sehingga wallahu alam, kalau itu kita Ya. nggak tahu apakah itu yang menjadi pertimbangan sehingga hakim tidak mempertimbangkan hal-hal yang esensial. Ya. Mana harusnya Pak Adam Damiri itu lebih kepada pertanggungjawaban ke perdata, Ya. bukan Artinya dari sisi penyalahgunaan jabatan atau wewenang tadi sudah iya, disangkal dengan pendelegasian. iya, Iya itu kan. iya, Soal kerugian negara tadi, artinya tadi sudah disampaikan ada Iya. akuntan rutin, Iya. ada akuntan publik kan tadi, sama keterangan saksi Badan Pemeriksa iya, Keuangan. betul. Pertanyaannya, kenapa masih dihukum? Dan sekarang hukumannya justru 2 kali lebih berat dari tuntutan jaksa. Kita tahan dulu. Iya. Kita ke Pak Saragih. Nah, kita Iya. yang lebih netral nih dari Iya, insya Allah. perspektif pakar hukum. Insya Allah. Ya, jadi ini menarik nih Pak, yang Adam Damiri ini selain hukumannya juga kasus ini memang sejak awal disorot ketika mulai ditangani oleh Kejaksaan Agung. Tadi disampaikan Pak Julius, Ya. kerugiannya yang besar. Karena sekali lagi pengadilan adalah lembaga tertinggi bagi publik, bagi masyarakat untuk mendapatkan keadilan. Tentu saja kita harus melihat sisi keadilannya. Nah, menurut Bapak, Pak Adam Damiri apakah sudah mendapat keadilan atau justru sebaliknya di pengadilan tingkat pertama ini, tindak pidana korupsi ini? Ya, terima kasih Mas. Jadi kalau dibilang apakah sudah mendapat keadilan, jadi sebenarnya yang merasakan keadilan itu dalam suatu penegakan hukum adalah mereka-mereka pihak yang terlibat dalam perkara itu. Kalau tadi saya mendengar rekan-rekan saya tadi, kawan-kawan kita itu mengeluh rasanya nggak adil, berarti ya putusan itu berarti tidak adil. Karena mereka juga Tapi salah tidak satu- adilnya bagi pengacara atau bagi Ya, publiknya? artinya itu? dia mewakili kliennya. Ya, kliennya itu adalah bagian dari publik tentunya. Tentu saja mereka yang paling utama, pertama merasakan adil atau tidaknya suatu produk hukum atau putusan pengadilan. Ya. Kalau melihat tadi merasa tidak adil, gitu, lalu adil yang bagaimana yang dimaksud oleh bapak-bapak kita tadi kan gitu kan? Ya, tentu menjadi persoalan tersendiri. Namanya adil itu masalah rasa ya. Ya. Masalah rasa, sehingga kalau dirasakan tidak adil kita nggak bisa bantah Ya. ya, tentu dengan argumentasi yang diberikan tadi. Lalu kalau ditanya apakah dengan putusan itu sudah adil atau belum, tentu saja memang saya sulit untuk mengatakannya, Ya. menilainya ya dari isi putusan itu. Memang namanya penegakan hukum, kan putusan ini kan hasil dari penegakan hukum di tingkat pengadilan. Lalu kalau hendak dikatakan kapan suatu penegakan hukum itu menjadi putusan itu menjadi berkualitas sehingga mencerminkan keadilan dan juga mencerminkan kepastian hukum dan juga mencerminkan kemanfaatan hukum, gitu ya. Maka putusan itu melalui hakim harus bisa mengakomodasi semua. Nah, ini kan ada dissenting kan, satu Ya, hakim dissenting. dengan dissenting sebenarnya kita nggak bisa mengatakan ada menjadi tidak bulat. Itu tetap bulat, walaupun agak lonjong dikit kan itu ya. Itu tetap bulat dia. Bulatnya bulat gimana? Pengennya bulat ya, tapi Ya. kalau ada lonjong dikit itu nggak apa-apa gitu. Ya, tetap toh bulat juga namanya gitu loh. Jadi nggak bisa kita katakan itu menjadi tidak sah. Itu sudah aturan mainnya demikian. Boleh-boleh saja dissenting opinion itu dan tidak mengurangi sahnya putusan itu, kan itu ya. Lalu kalau dikatakan tadi itu apakah sudah adil? Bagi saya tentu harus semua putusan itu harus sesuai dengan fakta yang diberikan. Ya. Fakta yang diberikan lalu dianalisa oleh pengambil keputusan itu. Ya. Tapi memang secara prosedur hukum perlawanannya ada di bandingnya. Ya, itu jelas hak ya. Kuasa Namanya itu hak dari setiap para pihak yang ikut terlibat dalam sistem peradilan itu sendiri. Tapi fenomena tadi tuntutan ini ya, yang belakangan terjadi Iya. itu kadang tuntutannya 10 tahun, vonisnya malah setengahnya. Iya. Nah, ini justru malah 2 kali lipatnya. Ya. Menurut gimana? Ya, secara juris formal sebenarnya itu nggak ada larangan ya, tidak ada yang melanggar secara juris formal, tidak ada melanggar. Jadi kalau undang-undang itu sendiri menetapkan bahwa jaksa boleh saja menuntut. Batasannya hanya maksimumnya aja ya. Hakim hanya boleh memutus maksimumnya. Namun secara praktek sosiologis ya gitu ya, secara kenyataan adalah suatu hal yang menjadi beda gitu. Ya, Kenapa betul. ini berbeda gitu ya dari yang seharusnya yang sudah kebiasaan yang sudah kita anggap
mungkin akhir masyarakat menganggap itu sebagai sudah ketentuan gitu ya, walaupun sebenarnya bukan ketentuan, nah, karena sudah menjadi kebiasaan. Dan biasanya itu setidaknya ya confirm gitu ya, di bawah 75%, 25% turun atau naik sedikit, itu confirm namanya istilahnya di sehari-hari, tidak ada istilah hukumnya juga ya, dalam sehari-harian. Lalu dengan 2 kali lipat, ya itu menjadi pertanyaan, ada apa sebenarnya? Apakah sudah berbeda keadilan dimiliki oleh jaksa dengan keadilan yang dimiliki oleh hakim? Itu padahal mereka adalah merupakan penegak-penegak hukum dalam suatu sistem peradilan kita yang ada di kita kenal di Indonesia ini, gitu loh. Itu menjadi pertanyaan yang sangat kita simpan dulu menarik sekali argumentasi dari Pak Saragi. Kita tahan dulu. Pemirsa, kita akan membahas lebih dalam topik ini setelah jeda berikut ini. Pemirsa, kembali lagi bersama saya, Anton Aprianto, dalam program Ngobrol Tempo Spesial, Adam Damiri Mencari Keadilan. Ada apa? Program ini bisa Anda saksikan di sejumlah saluran Tempo, YouTube Tempo Media, Facebook Live Tempo Media, dan siaran digital terestrial TV Tempo. Anda juga bisa terlibat dalam diskusi ini dengan menuliskan pertanyaan pada kolom chat di platform media sosial yang sudah saya sebutkan di atas. Kita lanjutkan diskusinya, kita kembali ke Pak Jos Andriawan, kuasa hukum dari Pak Adam Damiri. Nah, ini menarik nih Pak, yang tadi Pak Jos, yang tadi saya sempat singgung di awal tadi bahwa soal dana pengganti. Ya, ini kan menurut Bu Linda ketika merespon vonis ini itu adalah 17,9 miliar ya. Itu merupakan dana pribadi istrinya atau dana keluarga. Nah, itu gimana menjelaskannya sampai kemudian hakim menjadikan ini pertimbangan untuk memutuskan Pak Adam Damiri harus mengganti 17,9 miliar. Ini nilai yang tentu saja bukan nilai yang kecil, ya kan? Crazy Rich ini tetap segini juga yang ini kan. Nah, ini gimana menjelaskan bahwa ini bukan tadi disebutkan bahwa tidak ada sama sekali aliran dana. Nah. Ya, jadi tadi ya seperti disebutkan juga oleh rekan saya tadi, bahwa BPK itu di dalam persidangan menyatakan tidak ada aliran dana sepeser pun yang mengalir ke pribadi dari maupun keluarga ya. Nah, itu berdasarkan laporan hasil pemeriksaan dari BPK. Ini nggak tahu waktu itu BPK belum nemu atau tapi di tuntutan jaksa penuntut umum sudah ada memang. Jadi 17,9 yang harus dipahami ini adalah sebetulnya harta yang diduga ini menarik nih. Dari tidak. Ya. Jadi 17,9 M ini adalah diduga oleh jaksa penuntut umum merupakan harta yang diperoleh atau terkait dengan tindak pidana korupsi. Betul. 17, itu tuduhan jaksa. Itu ya. Tuduhan dari jaksa penuntut umum. Nah, kami di dalam persidangan sudah membuktikan sebaliknya. Artinya kan kita membuktikan bahwa apakah 17,9 M ini seorang Adam Damiri wajar nggak memiliki harta 17,9 miliar ini. Kami sudah membuktikan dalam persidangan. Ini kan Adam Damiri ini jenderal bintang 2.
Betul, Ya Majen. kan? Dia juga bertugas termasuk di Timur Timur, di daerah-daerah konflik. Dan setelah pensiun, beliau juga menjabat di beberapa perusahaan dan punya usaha sendiri. Ya. 17,9 miliar ini yang diduga diperoleh tindak pidana korupsi ini, itu juga berdasarkan bukti-bukti yang kami sudah sampaikan dalam persidangan, itu diperolehnya pada tahun 2017 ke atas. Jadi setelah Adam Damiri tidak menjabat. Oke lah, kalau mau dibilang, oh ya itu diperoleh 2017, mungkin aja uangnya yang diperoleh di 2012 sampai 2015 disimpan baru dibelikan 2017. Kalau mau dibilang begitu, Ya. bisa-bisa aja. Cuman kan ini Nggak kita ada buktikan dari mana asalnya uang itu, gitu loh. Uang itu udah kita buktikan asalnya dari mana, dan saksinya yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum udah menjelaskan bahwa uang-uang yang senilai 17,9 itu diperoleh dari hasil bisnis, termasuk Bisnis padam ya sama SPBU. keluarga. Betul, Ya. bisnis padam dengan keluarga. Tapi itu bukti fisiknya juga ada. Ada, jadi ada beberapa juga kan kita sampaikan seperti Cicilan itu. ada juga bentuknya itu kan itu investasi. Ya. Kita sampaikan juga dan didukung oleh keterangan saksi yang dihadirkan JPU, bukan saksi kita. Betul. Jadi saksi yang dihadirkan Kan oleh jaksa. mengkonfirmasi apa yang kita sampaikan dalam pembelaan. Begitu. Jadi uang-uang 17,9 M itu asal muasalnya jelas. Jadi kalau dibilang hasil tindak pidana korupsi, bagaimana? Kita juga bingung gitu loh. Ya. Sedangkan jaksa tidak bisa membuktikan 17,9 M itu adalah feedback dari Keputusan orang-orang itu ini, ya. yang bisa memengaruhi keputusan dia sebagai direktur utama. Jadi itulah kita artinya Satu sisi jaksa tidak membuktikan, satu sisi kuasa hukum menunjukkan fakta-fakta, bukti-bukti fisik. Tapi hakim memutuskan yang lebih ke jaksa. sebaliknya. Sebaliknya. Semuanya tetap dianggap sebagai harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Padahal ya kalau menurut kami ya tidak ada satupun fakta ataupun bukti yang menegaskan bahwa uang 17,9 itu berasal dari orang-orang yang dituduhkan memberikan sesuatu. Tapi di persidangan juga tidak ada saksi yang menyebutkan bahwa itu feedback. Tidak ada. Tidak ada. Jadi itu adalah memang muncul dari awal dari dakwaan, diuji di persidangan, terbantah dengan Terbantah. argumentasi saksi dan lawyer. Betul. Tapi anehnya hakim tetap Memutuskan bahwa Memutuskan 17,9 itu merupakan hasil dari tindak pidana korupsi. Padahal 17,9 itu diperolehnya setelah Adam Damiri tidak menjabat sebagai dirut. Iya. Itu diperolehnya begitu. Jadi banyak ininya ya. Satu, vonisnya 2 kali lipat dari tuntutan. Yang kedua, kerugian negara tadi ya. Kerugian negara tidak. Jadi kerugian negara nih kalau Mas Anton saya bisa gambarkan sedikit nih. Jadi ya kerugian negara yang disampaikan oleh BPK 22 sekian triliun itu. Cara ngitungnya gini. Asabri punya uang 100. Iya. Tahun 2012. Iya. Dibelikan ini kan saham dan reksadana. Saham reksadana. Saham reksadana. Betul. Iya kan? Dibelikan Dibelikan saham reksadana. Saham reksadananya ini masih ada. Iya. Penyidikan 2020. Saham reksadananya masih ada di Bursa Efek, masih ada nih saham reksadananya. Iya. Penyidikan 2020. Saham ini dibekukan, padahal masih bernilai ya. Dihitungnya Asabri rugi 100. Jadi sama kayak kita lah, kita punya uang 100, kita beli mobil, uangnya habis nih. Dianggapnya kita rugi 100, padahal mobilnya ada. Tapi itu kan bisa dibandingkan dengan hasil akuntan publiknya ya. Loh iya. Jadi makanya itu tadi yang salah satu alasan yang mendasari dari dissenting opinion tadi, bahwa salah satu anggota majelis ini berpendapat, lah kamu itu loh, dia kan ngeluarin uang 100, itu sekarang bentuknya jadi aset. Aset ini bisa berupa saham, tanah, reksadana, atau apapun itulah. Artinya Kalau kerugian negara ini dihitung oleh jaksa ya. Dihitung oleh BPK. Oleh BPK. Tapi kan sebelumnya jaksa artinya jaksa ini sudah menyampaikan dulu, baru kalau kita. Tapi tadi di persidangan ada unsur BPK yang membantah soal kerugian negara ini kan. Iya, jadi artinya begini, jadi kan BPK
apa yang disampaikan oleh jaksa pada saat awal-awal perkara itu, kemudian itu kan dikuatkan oleh penghitungan BPK, meskipun jumlahnya turun sedikit lah dari apa yang disampaikan jaksa pada saat awal. Kemudian penghitungan BPK inilah yang dijadikan, artinya untuk memenuhi unsur kerugian negara ini yang dijadikan dasar adalah penghitungan dari BPK ini, yang 22, sekian triliun itu. Nah itu cara ngitungnya gitu. Jadi BPK itu ngitungnya, Asabri keluar uang 100 untuk beli aset, rugi. Asetnya nggak dihitung. Nah, kalau kita mikir, nanti gimana ini uang pengganti, uang nanti kita terdakwa ini dibebani uang pengganti, masuklah ke kas negara, asetnya dibuka blokir dijual sama negara, masuk lagi, jadi negara double untungnya. Nah, itu yang kita belum nemu tuh, gimana cara berpikirnya BPK ini gitu loh. Dalam menghitung kerugian negara itu ya. Sedangkan Sementara uang itu berubah bentuk menjadi aset sebetulnya. dalam aset ya yang tapi tidak dihitung sebagai pengurang menarik. kerugian. Oke. Terima kasih Pak Jos. Kita ke rekan Pak Jos dulu, Pak Julius. Ini banyak sekali tadi fakta-fakta persidangan yang sepertinya diabaikan oleh hakim. Ya, jadi gimana ini problemnya ada di mana? Apa karena memang ya rasanya sih unsur kehilapan tidak menjadi dominan ya. Jadi, tapi kita tidak mau berprasangka ini ya. Jadi saya agak tadi terpancing menggelitik sekali dari ahli tadi yang menyatakan bahwa ini hukum maksimal 20. Iya. Mungkin ini juga bisa saya nyatakan di sini. Pada saat hakim memutuskan, dia menetapkan hukuman maksimal 20 tahun. Itu kan hukuman maksimal penjara. Hukuman maksimal. Di dalam membacakan putusan, hakim tetap mempertimbangkan hal yang meringankan. Ya. Jadi ada dua hal yang meringankan. Dia kooperatif dalam dia pahlawan, dia Tanda jasa, memiliki tanda jasa. Pokoknya hal-hal yang baik. Akan tetapi ancaman hukumannya maksimal. Ya. Hal yang terjadi biasanya bila seseorang itu dipertimbangkan hal yang meringankan, itu menjadi korting penurunan hukuman. Iya. Logikanya begitu ya, logika hukumnya begitu. Seperti itu. Kalau tidak, tak usah dipertanyakan. Tapi itu ada kan di putusan, hal-hal yang meringankan terdakwa itu kan. Yang kedua tadi yang kita bicara lonjong tadi, bahwa ini tidak bulat. Ada dissenting. Satu orang. Dan gitu. Majelis juga secara rapat harus mempertimbangkan ada perbedaan penafsiran di dalam persidangan itu sendiri. Tentu hal tersebut juga harusnya menjadi pertimbangan untuk tidak menjatuhkan hukuman maksimal. Kalau orang ini dalam konteksnya bersalah. Jadi pertimbangan itu kan harusnya menjadi pertimbangan. Nah ini kok tidak jadi menjadi pertimbangan, inilah yang kita anggap bahwa hakim ragu untuk memberikan putusan. Di satu sisi dia memberikan hukuman maksimal, tapi dia juga mempertimbangkan hal-hal yang meringankan, yang harusnya meringankan hukuman itu sendiri. Betul. Kalau memang mau diambil putusan, ambil putusan tanpa hal yang meringankan. Betul. Dan dissenting itu juga, dissenting itu jelas tuh 3. Saya bicara dulu karena kita juga akhirnya meriset siapa sih hakim yang dissenting. Ternyata dia ahli akuntansi, dia CEP, CFE itu gelarnya, yang kedua magister terkait dengan keuangan. Jadi dia men-challenge bahwa perhitungan negara yang seperti rekan saya bicarakan tadi itu salah. Satu, tidak pasti dengan nyata. Yang kedua, itu yang menyatakan bahwa itu dapat berubah-ubah. Yang berikutnya adalah bahwa uang yang di-subscription, jadi uang itu kan kita ini bisnisnya saham. Dengan reksadana membeli saham yang ada di pasar, dengan berharap saham itu akan naik. Tapi tidak menutup kemungkinan harga saham akan menurun. Dan itu tetap bernilai gitu. Pada saat pensiun, tentu ada Pak Adam tidak memerintahkan saham yang sudah saya beli dengan reksadana kembalikan semua, saya mau pensiun besok pagi. Kan tidak seperti itu didiamkan gitu. Dan dia pensiun, ternyata saham itu menjadi turun atau menjadi naik. Nah, tetapi audit BPK menyatakan saham yang dia beli, reksadana yang dia beli itu adalah kerugian negara. Nah, itu satu. Yang kedua tidak nyata dengan pasti. Dan yang ketiga itu tadi yang menjadi pertimbangan. Karena keputusan itu sahamnya turun dianggaplah sebuah kerugian negara. Bukan karena sahamnya turun. Karena uangnya keluar untuk beli saham.
itu dianggap kerugian sebelum uang itu kembali. Lah sedangkan bisnis kita kan membeli saham. Persoalannya, makanya saya kemarin Padahal menjadi secara aturan perusahaan itu mengizinkan. Iya. Itu, ya. Yang kedua, mengapa kita juga menganggap suatu ketidakadilan gitu ya. Yang dihukum 20 tahun kan ada 2 orang. Yang satu uang penggantinya 64 miliar. Yang satu 17,9 miliar. Kenapa hukumannya sama-sama 20 tahun? Tentu saya akhirnya bicara dengan mereka. Kenapa kita juga nggak merintahin dia salah nih, aturannya 64 miliar juga. Sama aja hukumannya 20. Tentu kan pertimbangan-pertimbangan ini kayak pameo, Pak. Jadi bahan guyonan gitu, itu yang kita nanti, ya kita tahu, kita tetap hormati itu. Ada upaya hukum banding yang akan kita lakukan. Upaya hukum banding itu semua akan kita masukkan ke sana. Cuman persoalannya, sampai detik ini kita belum mendapatkan salinan putusan dari bulan Januari. Sudah Januari ya. Ini sudah bulan Maret, pertengahan Maret. Kita belum mendapatkan. Nah ini juga yang merisaukan posisi ya, namanya orang di dalam penjara. rutan ya, di dalam ya Pak. Jadi rutan, jadi dia ya bertanya-tanya gitu. Ada Ini ketidakpastian hukum ya. soal kepastian hukum, jangan sampai orang itu dihukum 2 kali gitu. Bahwa tidak dikasih kepastian, tidak juga bisa karena tidak bisa melakukan upaya perlawanan kan gitu, pembelaan gitu. Nah ini juga kami berharap dari sini nantinya di dalam pertimbangan di pengadilan tinggi, hakim bisa lebih mengakomodir semua, intinya memeriksa lebih bijak, lebih bijak objektif untuk ya, memutuskan. melihat fakta-fakta persidangan. Oke, terima kasih Pak Julius. Pak Saragi, ini tadi menarik dari sisi kuasa hukum ya, terutama ada hal yang Meringankan. disebutkan hakim, pertimbangan-pertimbangan yang meringankan, tapi malah vonisnya nggak diringankan. Iya. Nah, menurut hukum wajar atau enggak ini? Ya, terima kasih. Memang wajib suatu putusan itu harus memberikan hal-hal yang memberatkan atau hal-hal yang meringankan. Tentu saja hal-hal yang memberatkan apabila dia lebih banyak, biasanya itu pertimbangan membuat dia maksimal. Dan kalau memang pertimbangan meringankan lebih banyak, tentu dia seharusnya minimum, paling serendah-rendahnya sesuai dengan koridor yang diberikan aturan. Namun kalau tadi menurut rekan kita tadi yang meringankan itu sampai ada 4 item tadi, 4 apa, tetapi hukumannya maksimum juga, ya lebih bagus nggak usah jangan dikeluarkan yang meringankan ini gitu loh. Betul. Itu Jadi ini satu hal yang tidak wajar ya, kontradiktif. Jadi kontradiktif sekali. Betul. Jadi saya pikir itu tidak wajar dan menurut saya malah boleh dibilang sudah menyalahi aturan ya, aturan sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang kita. Jadi wajib hukumnya setiap yang meringankan itu menjadi pertimbangan untuk menentukan berat ringannya pidana yang diberikan kepada seseorang itu. Oke. Kalau dia bersalah. Nah, dia bersalah. Ini kan kalau kita melihat kasus ini ditangani oleh jaksa Iya. dari awal, ya kan? Di persidangan kemudian jaksa juga menguji fakta-fakta, Iya. sampai kemudian jaksa menyimpulkan untuk meminta hakim, sudahlah dengan segala yang kami tahu ini 10 tahun penjara. Tapi kenapa kemudian hakim memutuskan langsung meyakini orang ini layak diganjar 20 tahun. Sementara kalau kita melihat dari perspektif pengalamannya, eksperimennya, itu kan jaksa semestinya kan yang lebih memahami ini kan, bobotnya gitu kan. Ada yang janggal nggak dari Ya. yang Saya pikir tadi udah saya sampaikan itu ya. Memang tidak mungkin, mestinya tidak mungkin rasa keadilan yang dimiliki oleh jaksa itu dengan yang dimiliki oleh pengadilan itu, yang notabene dua-duanya ini adalah mewakili masyarakat ya. Mestinya tidak boleh terlalu berbeda rasa keadilan mereka. Ya, rasa keadilan mereka itu, rasa keadilan itu kan general itu ya. Sebagaimana tadi saya katakan, kalau rasa keadilan itu kalau sudah diterapkan semua aturan-aturan sesuai dengan perbuatannya, ya itu ya, boleh-boleh saja adil. Tapi Pak Sargis tadi sepakat ya bahwa ada hal-hal yang tidak wajar ya. Ya, dalam tidak putusan biasanya, ini ya. tidak seperti biasanya. biasa ya, tidak Oke. seperti biasa itu. Oke, Seperti kita itu. tahan dulu, menarik sekali. Iya. Kita ke segmen berikutnya. Iya. Pemirsa, kita akan kembali lagi setelah jeda berikut ini.
Pemirsa, kembali lagi bersama saya Anton Aprianto dalam program Ngobrol Tempo Spesial Adam Damiri Mencari Keadilan. Ada apa? Program ini bisa Anda saksikan di YouTube Tempo Media, Facebook Live Tempo Media, dan siaran digital terestrial TV Tempo. Kita kembali ke tadi belakangan terus kita dahulukan sekarang. Menyangkut usia juga nih, Pak. Iya betul. Pak ini tadi bercanda soal usia, tapi yang ini serius. Pak Adam Damiri usianya juga sudah sepuh. Iya. Pengabdiannya sebagai prajurit TNI juga sudah puluhan tahun gitu kan. Iya. Nah ini yang menarik gitu lah. Ini kenapa tidak jadikan poin untuk hakim? Ini kita sedang menganalisis hal yang tidak wajar dari putusannya. Layak nggak sebenarnya orang seperti beliau itu semestinya memang tidak seperti itu. Ya. Oke, terima kasih Mas Anton. Jadi tadi sebenarnya sudah disampaikan oleh rekan-rekan kita juga. Hal yang meringankan itu sudah dicantumkan di dalam putusan itu, antara lain usianya lanjut, yaitu memiliki tanda jasa baik dari negara maupun dari perusahaan Asabri sendiri, itu ada juga tanda jasanya. Artinya memang dia sudah namanya tanda jasa itu kan sudah membuat pengabdian melebihi yang seharusnya. Itu artinya kan puluhan tahun. Artinya kan itu, artinya sudah memberikan suatu sumbangsih yang melebihi yang seharusnya. Betul. Dari yang normal yang seharusnya. Lalu itu dimasukkan di dalam putusan, tetapi hanya dicantumkan secara narasinya saja, tulisan saja. Namun dalam implementasi untuk pengambilan keputusan berat ringannya putusan, nampaknya diabaikan gitu ya, karena putusannya maksimum ternyata. Iya. Lah, menurut saya itu menjadi suatu hal yang kontradiksi ya, yang tidak wajar gitu. Seharusnya apalagi kalau kita lihat tadi dikatakan oleh rekan kita tadi, ada unsur yang memberatkan ada 2, yang meringankan ada 5, mestinya lebih melihat kepada apa? Tentunya lebih ke minimum lah mestinya. Itu logika apanya gitu, logikanya. Jadi itu. banyak sekali poin-poin yang bisa menjadi dasar pertimbangan untuk banding gitu ya dari tim keluarga dan Oh iya, kuasa kalau hukum. soal banding saya pikir banyak ya. Seperti tadi sudah disampaikan oleh bapak-bapak kita tadi, bahwa misalnya soal membuktikan adanya memperkaya diri tadi, kan namanya kalau nggak salah pasal 2 toh diputuskan ya. Pasal 2 itu kan jelas unsurnya itu melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain yang merugikan kerugian negara, atau negara maupun korban negara. Tadi disampaikan bahwa tidak ada satupun bukti, katanya tadi, yang menunjukkan bahwa uang kerugian negara itu diperuntukkan keuntungan si pelaku itu maupun orang lain yang memang diinginkan oleh si pelaku itu. Tadi disampaikan tadi seperti itu. Saya pikir dengan sendirinya ya, kenapa bisa dinyatakan terpenuhi kalau dia tidak memenuhi salah satu unsur ya, dari memperkaya diri? Karena semua unsur di pasal itu adalah tidak boleh harus gabungan, tidak boleh pilih-pilihan, harus sekaligus. Apalagi tadi dikatakan bahwa perbuatannya dilakukan dari tahun 2009 sampai 2016 dia sebagai pejabat, lalu kerugian yang terjadi adalah 2012 sampai 2019 misalnya gitu. Lalu yang 2000 kerugian semua digabung ke dalam satu kerugian yang dilakukan oleh seseorang yang tidak melakukannya, tentu saja itu bertentangan dengan prinsip hukum. Karena prinsip hukum hanya mereka yang melakukan itulah yang boleh dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya. Tidak mungkin mempertanggungjawabkan perbuatan orang lain kepada orang lain. Itu prinsip prinsipnya yang memang tidak seperti bisa itu ya, prinsip hukum dan yang tidak bisa baku melanggar itu kalau itu. Menarik sekali begitu soal Mas itu. Aragi, kita ini dulu. Siap. Sebelum nanti ini karena sudah di penghujung acara, nanti terakhir dari masing-masing narasumber akan menyampaikan closing statement soal kasus ini. Tapi sebelum itu mungkin dari Pak Jos atau Pak Julius tadi mau mengembangkan soal yang meringankan, yang melemahkan tadi ya. Karena banyak sekali katanya yang meringankan, yang memberatkannya cuma 2, tapi kan malah putusannya Maksimum. 2 kali maksimum gitu kan. 2 kali lebih dari tuntutan jaksa malah ya. Ya, itu tadi kan seperti saya sampaikan sebelumnya ya. Jadi kan berdasarkan apa yang terungkap dalam persidangan, jaksa penuntut umum menilai bahwa perbuatan dari terdakwa Adam Damiri ini pantas dituntut dengan pidana 10 tahun. Itu kan tuntutan dari jaksa penuntut umum.
Kami juga menyampaikan pembelaan dan kami juga menyiapkan artinya the worst skenario. Jadi kita menyiapkan skenario, oke lah, Skenario andai terburuk kata ya. memang Adam Damiri ini akan dihukum, jadi kita menyiapkan juga pembelaan apa yang kira-kira bisa meringankan terdakwa Adam Damiri ini. Dan itu juga pada saat pembacaan putusan kami dengar juga ada rekamannya juga, jadi udah dipertimbangkan hal-hal yang meringankan itu tadi kurang lebih ada 5 poin lah. Ya. Salah satunya kan usia lanjut, jadi beliau itu usianya 73 tahun lah. Usia lanjut. Kalau dihukum 20 tahun ya sampai 9 ya sama dengan seumur hidup itu kalau Jadi menurut Anda kami. mau mengatakan ini urusannya soal HAM. Nah, menurut kami pertama itu. Yang kedua tulang punggung keluarga. Karena memang kan beliau yang selama ini menafkahi keluarga dan anak-anak juga. Kemudian ada bintang jasa. Ini kan Pak Adam ini juga berdinas di Timur Timur waktu kita perang dengan di tim-tim itu kan. Nah, itu dan dia berdinas aktif di TNI itu 35 kurang lebih 35 tahun lah. Di prajurit TNI mempertaruhkan nyawa, meninggalkan keluarga. Nah, itu menurut saya pengabdian yang Luar biasa. ya nggak biasa-biasa Yang aja lama gitu, nggak kayak kita 35 ini kan tahun, gitu. bayangkan. Nah, 35 tahun. Kemudian penghargaan dia selama menjabat sebagai Dirut Asabri. Ini dari nasional maupun dari internasional loh, ada kita ajukan juga, dia mendapat CEO terbaik dari nasional maupun dari internasional. Kemudian yang meringankan juga kan dia menderita penyakit kanker usus. Jadi kita berharap andai kata pun diputus bersalah, ya jangan ugal-ugal, jangan inilah. Putusannya jangan ugal-ugalan begini maksudnya. Jangan ugal-ugalan. Itu ke worst skenario begitu. Menarik, Cuman ya akhirnya dijatuhkan pidana maksimal itu kita juga menyesalkan lah begitu. Oke pemirsa, menarik sekali diskusi ini. Cuma sayang karena waktu sangat terbatas, kita sudah tiba di penghujung acara. Tapi sebelum itu, untuk menutup diskusi ini, saya akan meminta kepada 3 narasumber untuk memberikan closing statement mengenai tema yang sudah kita bahas dari awal tadi. Poinnya adalah kita sama-sama mengharapkan, karena ini juga terjadi di dunia, lembaga penegak hukum dalam hal ini pengadilan dari tingkat pertama, pengadilan banding, bahkan Mahkamah Agung, adalah tembok terakhir bagi publik untuk mencari keadilan. Sehingga kami berharap, kita berharap semua di sini pengadilan benar-benar bisa memberikan keadilan yang seadil-adilnya bagi orang yang sedang berperkara hukum. Mungkin Pak Saragi dulu closing statement atau kesimpulan dari diskusi kita yang panjang tadi. Ya. Poin yang ingin disampaikan ke masyarakat. Silakan. Terima kasih Mas Anton. Jadi kalau melihat kasus tadi, cerita tadi, ya kita hanya berharap bahwa penegakan hukum melalui pengadilan jangan sampai tidak memenuhi tujuan dari penegak hukum itu sendiri, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Itu yang wajib ditegakkan dalam setiap adanya penegakan hukum yang dilakukan lembaga-lembaga peradilan kita. Saya pikir itu aja dari saya. Ya. Terima kasih Pak Saragi atas closing segmennya. Semoga bermanfaat. Amin. Bagi dunia penegakan hukum kita. Pak Jos barangkali? Kalau dari saya, poin yang ingin disampaikan? Ya, kami berharap juga dengan adanya diskusi ini memberikan pengetahuan lah ke masyarakat, paling tidak supaya masyarakat itu juga paham apa yang terjadi di suatu kasus gitu ya. Jangan cuma dengar dari yang ngomong orang-orang yang tidak paham hukum dan tidak pernah melihat secara langsung jalannya persidangan, tapi di luar ngomong begini, ngomong begitu. Nah, kalau kita ini kan memang ada di dalam situ. Kita tahu apa yang terjadi, apa yang terungkap di dalam persidangan, kita tahu lah. Ya, kita berharap juga pengadilan ke depan bisa lebih objektif, bisa lebih komprehensif dalam menangani suatu perkara, sehingga
tidak ada pihak-pihak yang merasa dizalimi lah gitu oleh hukum di Indonesia ini. Oke, menarik poin dari Pak Jos. Poinnya adalah pengadilan kita harus objektif dan juga tidak memutus vonis yang justru menjalimi terdakwa atau pihak yang sedang berperkara. Nah, sebagai penutup, closing statement dari Pak Julius. Lebih kepada bahwa lawyer itu salah satu bagian aparat penegak hukum. Jaksa, polisi, hakim, advokat itu aparat penegak hukum. Dalam hal ini kami hanya menginginkan bahwa proses ini bisa berjalan dengan baik. Pembelaan ini bisa berjalan dengan baik, terus ya masyarakat bisa tahu sama seperti yang disampaikan rekan saya tadi, sehingga majelis hakim nanti di tingkat banding, karena kami melakukan upaya hukum banding, tidak tersandera oleh opini publik, tidak tersandera oleh tekanan apapun, dapat memberikan putusan yang lebih objektif juga. Terusnya kami juga sebagai lawyer dapat pesan anunya bahwa lawyer selain by kontrak kita bekerja, tapi kita juga punya moral. Kontrak kita adalah membela klien, tapi moral kita adalah menegakkan hukum berdasarkan kebenaran yang terungkap di fakta persidangan. Hal ini juga yang kita juga minta agar putusan ini dapat terkoreksi menjadi lebih baik. Kenapa? Putusan majelis hakim itu seperti karya ilmiah. Ya. Pada saat karya ilmiah itu baik dibaca orang mengerti, dan dia akan jadi panduan, bukan bakal jadi jurisprudensi. Kalau kita lihat, bahkan mungkin nanti bakal jadi penelitian di skripsi, di tesis, atau di S3 kan gitu lah. Nah ini akan dibaca orang terus. Jadi kalau itu putusan itu komprehensif, baik segalanya, tidak ada bertolak belakang atas fakta-fakta yang terungkap, tentu kan ada edukasi nanti atas Itu akan putusan. menjadi catatan sejarah. Iya, catatan sejarah, ada edukasi yang diberikan. Kalau saya berharap cuma itu saja, bahwa hakimnya nanti bisa lebih memberikan hasil karya ilmiah yang lebih baik nanti. Dan tidak kalah penting, pengadilan juga harus segera mengirim salinan putusan. Iya, supaya Karena kami kalau bisa tanpa melakukan itu juga upaya. tidak akan bisa banding ya. Iya. Oke, terima kasih kepada tiga narasumber Terima kasih, yang sudah Mas hadir Anton. dalam diskusi kali ini. Pemirsa, terima kasih atas waktunya sudah bergabung. Semoga diskusi tadi bermanfaat bagi kita semua. Amin. Sampai di sini kami temani Anda. Akhir kata, saya Anton Aprianto beserta seluruh kerabat kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa. Semoga selalu sehat semuanya. Terima kasih. Amin.